ini aja bagi jamaah yang emang membutuhkan dana untuk usaha, untuk mengembangkan usaha, itu nanti kita bantu nilainya sekian ya, gitu. Itu dulu pernah saya share. Nanti untuk kedepannya mungkin dibikin lebih menarik lagi Pak Dwi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan pagi hari ini Bapak-bapak semuanya, kita semuanya masih diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya selawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Melanjutkan daripada WA grup yang kemarin sudah kita sampaikan di grup Tagaza, bahwa memang kita sudah agak lama tidak ngopi bareng, dan kebetulan kesempatan pada pagi hari ini kita bisa ngopi bareng dalam rangka pembahasan terkait Tagaza. Jadi Tagaza ini adalah salah satu wadah daripada jamaah donatur jamaah Masjid Al-Fat, yang dimana dana yang terkumpulkan nanti akan bisa dimanfaatkan untuk jamaah juga, terutama jamaah yang dalam hal ini ingin memiliki usaha ataupun sudah usaha berjalan, ingin dikembangkan, dan nantinya dana yang sudah terkumpul daripada donatur Tagaza ini bisa dimanfaatkan untuk jamaah kita yang memang untuk mengembangkan usaha, baik itu usaha terutama usaha mikro ya, baik itu mungkin contohnya usaha nasi uduk pengen dikembangkan, atau mungkin usaha gorengan, kue, mungkin nasi goreng dan lain-lain, yang tentunya itu juga kita rasa sangat bermanfaat buat jamaah juga. Intinya seperti itu Pak. Jadi, kita coba evaluasi nih, karena kita sudah bisa dibilang sudah 1 tahun ya, sudah 1 tahun berjalan Tagaza ini dilakukan, dan ini momen yang sangat penting untuk evaluasi kita nih. Selama ini saya lihat sudah banyak nasabah ya, bahasanya nasabah apa ya bahasanya, yang minjem ya yang memanfaatkan, Pemanfaat 34-an lah, 34. Ya mungkin nanti ada di sini juga, nanti akan sekilas kita review daripada dana Tagaza sudah terkumpul berapa, dimanfaatkan untuk apa aja. Di sini ada Pak Iksan selaku ketua daripada Tagaza. Pak Iksan ini ketua ekonomi. Ketua ekonomi, maaf, ketua di bidang ekonomi Masjid Al-Fat. Kemudian ada Pak Gaib selaku ketua daripada Tagaza. Kemudian ada Pak Mas Duki selaku daripada pengelola dana daripada Tagaza. Mungkin nanti kita bisa ngeriung lah, santai aja nih Pak ya sambil ngopi. Mungkin nanti kopinya segera kita siapkan. Demikian sebagai pembuka. Silakan kita, mungkin dari Pak Iksan atau Pak Gaib atau Pak Mas Deki, monggo. Kita sambil ngopi aja santai nih. Keuangan dulu. Terima kasih atas waktunya Sekretaris Pak Nanton ya, yang sampaikan sekretaris untuk Masjid Al-Fat. Jadi syukur alhamdulillah kita sudah mungkin lebih dari 1 tahun lebih lah ini ya, udah memasuki 2 tahun Tagaza ini berjalan, dan kita sudah keluarkan paling tidak
ada lebih dari 34 orang ya seingat saya ya. Jadi 34 orang itu sebenarnya ada yang setelah lunas ambil lagi. Nah, tapi poinnya seperti yang kita sepakati pertama itu memang untuk pengembangan usaha. Jadi usaha itu harapannya sudah berjalan dikembangkan, tapi bukan sesuatu yang baru ya. Jadi itu yang saat ini kita sepakati ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk perjalanannya ini kita ada donatur tetap itu donatur tetap sekitar yang terdaftar itu sekitar 10 ya, 10 sampai 11 orang lah. Nah, tapi kadang kan tiap bulan ada yang masukkan, ada yang tidak. Nah, tapi secara rutinnya paling tidak kita sekitar 850 750 itu tiap bulan pasti ngumpul ya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan terakhir untuk di bulan Desember kemarin laporannya itu kita terkumpul saldonya sekitar 9.273, di mana uang masuk itu dalam bulan Desember kemarin 4.900.000 ya. Jadi itu jadi uang pengembalian atau uang cicilan dari nasabah ya istilahnya ya, yang peminjam ditambah dengan donatur tetapnya. Kira-kira seperti itu. Terus kemudian uang yang keluar untuk bulan Desember itu sebanyak 500.000 itu untuk dana sosial ya. Dan kita laporannya kita tiap bulan ya, awal bulan kita share ke Takasa, ke grup Takasa. Harapannya nanti dari apa yang kita diskusikan, apa yang kita sampaikan saat ini itu bisa menarik semacam donatur ya. Donatur tetapnya harapannya bisa bertambah lebih dari 11 orang, itu harapannya ya. Ya, kita berapapun kontribusinya, tidak mesti harus misalnya angkanya gede-gede, enggak, tapi misalnya katakanlah 25.000 atau seberapapun, tapi konsisten dalam setiap bulannya, itu yang kita harapkan ya. Kira-kira seperti itu Pak Gaib. Jadi ini kemarin kita lanjut untuk keuangan mungkin cukup ya. Nah, ini yang seperti untuk saat ini saldo di Desember ini 9.273. Belum termanfaatkan berarti. Belum termanfaatkan. Jadi kalau untuk Januari ini pasti ada tambahan Pak ini Pak. Karena yang Januari ini belum saya rekap ya. Kemarin yang cicilan-cicilan itu, terus kemudian dari donatur juga belum saya rekap. Biasanya nanti di akhir bulan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, terus ini kira-kira terkait dengan perkembangannya setelah 2 tahun kita evaluasi. Nah, kemarin kan ada wacana kira-kira mau untuk pembuatan sumur bor, terus kemudian usaha-usaha yang lain ya. Nah, ini untuk segi pemanfaatnya, tapi segi pembiayaannya apakah masih seperti ini atau dikembangkan, ada suatu pengecualian yang terkait dengan mungkin ada warga atau ada jamaah yang kebetulan misalnya ada kesulitan untuk pendanaan dalam hari ini, mungkin ada yang mungkin bahasanya sekarang ini kan kena rentenir atau apa itu ya. Mungkin apakah bisa seperti ini, banyak pertanyaan seperti itu. Apakah kita bisa atau tetangga kita yang juga jamaah minjam tapi tidak gede-gedean tapi memang sangat mendesak, apakah memang itu juga bisa untuk semacam diisut ya, dikeluarkan ya, dicairkan ya. Misalnya pinjam 200.000 atau 500.000 tapi memang kemungkinannya sangat mendadak, apakah itu juga akan mungkin kita keluarkan, mendesak atau tidaknya, kira-kira batasannya seperti apa. Nanti hal ini yang mungkin perlu kita bahas untuk di meeting pagi ini. Pak Gaib mungkin punya ini ya, silakan. Mungkin ini nanti ini kita ini kesulitannya apa, itu kan yang tahu sebetulnya tim dari ekonomi masjid itu sendiri. Kalau di Takasa sendiri itu kan sifatnya hanya bentuk ya sudah, kalau dari tim ekonomi masjid itu meloloskan, berarti kan memang kita wajib meloloskan.
Sebetulnya gitu. Mungkin Pak Iksan dulu deh, ada undang-undang atau apa, mungkin gitu. Monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama ya saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat begitu banyak sehingga kita bisa berkumpul dan menjalankan semua aktivitas yang biasa kita kerjakan. Nah, salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Nah, untuk bicara mengenai takasa, setelah sekian lama berjalan di kenyataannya adalah di faktanya terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang mengenai satu, emang kadang kita keterbatasan dana ya. Ada yang dari jamaah itu kebutuhannya melebihi dari batas yang kita cairkan. Nah, itu improv seperti itu ya, alhamdulillah telah saya perbaiki. Mungkin itu dengan dana yang lain, jadi tambah dengan dana yang lain sehingga bermanfaat bagi jamaah. Nah, untuk kedepannya mungkin kita pikirkan mengenai yang tadi setelah disampaikan oleh Caduki, yaitu tentang masyarakat yang sedang kesulitan dengan rentenir ataupun riba ya. Itu sangat terdesak banget. Nah, itu kita harus dipikirkan matang-matang jalan keluarnya seperti apa ya kan. Sebenarnya dari hati yang paling dalam ya, saya sebenarnya nggak tega, cuma karena emang kita harus namanya sama tim ya, kita harus bicara bagaimana, apakah ini harus dieksekusi, dicairkan, karena itu menyangkut satu, emang tanggung jawab kita sebagai yang pemegang amanah. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih luas lagi menjangkau masyarakat, lebih luas lagi cakupannya agar kita bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat. Untuk itu kita juga tidak bosan-bosan untuk mengetuk hati nurani dari para donatur agar lebih istiqomah, agar bisa bertambah lagi donaturnya dan lebih bisa tepat sasaran gitu. Mungkin itu aja dari saya. Silakan Pak Goib ditambahkan. Oke. Terima kasih Pak Iksan, Pak Dwi, Pak Mas Duki. Sebetulnya memang sasaran kita dari awal itu kan UMKM ya. UMKM yang memang ada di sekitar masjid, dan memang istilah kata kita itu dulu uang dari jamaah kembali lagi ke jamaah. Kan begitu ya? Ya. Kita berdiri dari awal itu kan memang butuh pemikiran yang matang lah. Awal aja kita ada perdebatan dan segala macam lah itu kita pahami banget. Dalam perjalanannya ini juga sekian tahun ini juga nggak mudah. Ada beberapa donatur yang memang macet itu, dan kita harus berpikir kan, dari seleksi itu kan kita berpikir kesininya ini banyak nih yang memang melenceng dari sasaran awal. Karena sasaran awal kita adalah kita kasih kail, kita kasih pancingnya, bukan kita kasih ikannya. Kan begitu kita persepsi kita kan dulu begitu. Supaya apa? Supaya orang yang kita kasih kailnya, orang yang kita kasih pancingnya itu bisa mendapatkan lebih dan bisa berharap menjadi donatur tetap, monggo silahkan. Alhamdulillah. Kalau toh dia bisa membantu orang lain itu jauh lebih baik. Kan begitu. Harapannya kita begitu dulu itu. Tapi kesini ini udah mulai melenceng nih. Kenapa kita di grup sendiri itu agak sedikit kadang masa-masa pencairan itu kita agak sedikit bersih tegang gitu loh. Alot. Itu menjadi hal yang biasa karena perbedaan persepsi. Kan gitu kan. Nah, ini kita luruskan aja. Mulai sekarang nih, mohon maaf nih suara rada-rada bidek. Kalau saya
lebih grup ini kita kasih guidance Pak Wi. Kalau dulu sasarannya hanya UMKM dan hanya jamaah kita. Sekarang dengan berjalannya waktu nih, ada nih temennya saya dari sana, dari A, dari B, dari C, yang notabene sudah tidak memasuki syarat utama. Syarat utama dulu kita hanya jamaah loh Pak. Syarat kita dulu hanya jamaah, satu jamaah selesai ACC. Kan begitu. Dan ini berjalannya waktu, ini teman kita, ini tetangga kita, ini saudara kita. Ini gimana? Hal-hal yang seperti ini yang harus kita putuskan bareng-bareng. Saya nggak berani untuk memutuskan itu. Kalau saya hanya sebagai gampang aja eksekutor, simple, prosedurnya seperti apa, ya itu yang saya eksekusi. Itu. Tapi dalam hal pemanfaatan dananya tetap untuk sebagai UMKM tadi ya, Iya. bukan untuk sebagai yang Pinjaman. tadi Pak Ustadz Iksan sampaikan sebagai pinjaman untuk rentenir ya. Betul. Bukan ya. Itu berarti nanti masuk ke pilihan selanjutnya apa namanya? Betul. Sasaran kita selanjutnya ya. Betul. Sasaran kita selanjutnya. Suatu misal beginilah. Kalau seandainya saja yang memanfaatkan anggaran ini, dana ini sedikit, tidak begitu banyak, itu bisa Pak. Tadi sudah ada 30 orang ya Pak Mas Duki ya? Selama kita berdiri. Udah ada yang lunas belum maksudnya? Iya, artinya yang sudah pernah bertransaksi dengan kita, yang pernah memanfaatkan dana ini sudah ada 30 orang jamaah ya, yang sudah pernah minjam lah. Iya. Baik yang itu masih ada sangkutan maupun yang sudah lunas. Ada yang macet misalnya. Ada yang macet, itu kan total ada 30 orangan ya. Lah sekarang bedanya kan banyak Pak Wi. Misal jamaah kita yang keluarganya ada di kampung, kena musibah dan dia nggak ada untuk ini. Masjid kan nggak bisa keluarin uang. Kita mau keluarkan dasarnya nggak ada, serba salah. Nah itu kalau undang-undangnya ada, ADRT-nya ada, peraturannya ada, ya nggak apa-apa. Kita bikin list pengecualian. Itu apa aja? Artinya utamanya itu, Ya. tapi nanti ada pertimbangan apa saja yang diperbolehkan. Misalnya Masuk ke ini kali, masuk ke kategori darurat kali. Itu kali. Ya. Kalau masjid kan hanya untuk sementara kan untuk yang tertimpa musibah, sakit, apa kematian. Kalau itu saya masih oke Pak Wi. Ya, Kalau masjid ya. apa darurat itu, yang keluarga, yang ini, yang itu, saya masih oke. Tapi rentenir itu harus ini loh, garis bawahi loh Pak Iksan. Mohon maaf, bisa jadi itu gaya hidup. Ya. Bisa jadi itu yang salah gaya hidup. itu nanti mungkin Itu kajiannya harus ini. Surveinya kita harus benar-benar matang ya surveinya. Ya kalau Survei tadi informasi yang saya kita dapat. interview yang tadi saya kan interview kan tadi, ternyata dia tuh udah 2 orang. Dia minjem itu jadi dua nasabah gitu loh. Yang satunya itu ini kejem, yang satunya agak fleksibel. Nanti saya interview tadi waktu saya ini kalau emang maksudnya kalau nggak diselamatin ya emang pasti dia tambah besar ini yang satunya. Cuma ini kan perlu dibicarakan emang bareng ini ya kan. Tapi dari garis besarnya sih pada intinya ada datanya nggak? yang gini maksudnya pada intinya dia hanya menyampaikan kalau emang di ACC ya monggo itu emang kerjanya di Jomo, tapi kalau emang di ACC ya nggak apa-apa, nggak masalah katanya gitu. Dia hanya berusaha untuk mencari solusi. Tapi kembali ke tadi seperti apa yang dibilang Pak Boy, itu emang saya lihat itu kayak ada gaya hidup. Karena dia minjem dua nasabah dia, jadi 2 nasabah. Yang satunya ke orang yang agak fleksibel, yang satunya agak kejam. Nanti kalau kita nambah berarti 3 berarti ini. Yang ketiga.
emergensi kan beda ya. Kalau Beda. emergensi memang Iya. memang bukan hal tidak ada kaitan dengan gaya hidup. Kalau itu memang ada mungkin gitu ada seperti itu. Iya, iya. Orang kan nggak mau terlalu berat akhirnya udahlah minjem online, minjem ini kan seperti itu. Cari simpel aja kata orang gitu. Tapi saya nanggapin dari Pak Gaib tadi, ada katakan saya punya temen saya mau pinjem, ini ngomongin pinjaman ya, dengan yang tadi UMKM punya usaha, katanya kelontongan, dia mau gedein, tapi dia kurang dana nih, pakai nama saya dan juga ke Takasya. Itu ini yang mungkin masih bisa apa enggak gitu kan. Kemudian tadi case yang kedua dari Pak Iksan, ada temennya butuh duit minjem ke satunya lagi baru ke Takasya gitu ya, tapi bukan untuk UMKM tapi untuk ya hanya sekedar simpen pinjam duit aja Ya. tapi bukan untuk pemanfaatan yang dibilang Pak kayak tadi ngelempar pancing bukan untuk ke sana itu kan. Nah ini yang harus kita screening ini Pak, baiknya yang mana dulu yang mau kita ambil, karena kalau dua-duanya saya rasa juga akan takutnya kita kurang selektif, bukannya kita nggak percaya sama orang. Kalau kita kurang selektif nanti takutnya nggak tepat sasaran, karena harus kita cek ke rumahnya, kondisi di rumahnya seperti apa ya kan? Tapi kalau yang UMKM ya itu mungkin kalau saya pribadi pun juga bisa minjem gitu kan karena udah sesuai dengan prosedurnya gitu kan. Tapi yang dua itu yang jelas dari berbagai pengalaman nasabah itu untuk gaya hidup itu kadang emang dasar kategori orangnya ya, emang agak bandel. Itu dia ketika minjem duit itu kadang-kadang malah membalikin itu males, bahkan baru sempat sekali itu ada itu. Makanya kan katanya emang benar tadi apa yang sampaikan Pak Billy, emang harus hati-hati. Kadang apa namanya tipikal orang itu macam-macam. Ada yang modelnya dia bertanggung jawab atas apa yang sudah dia pinjam ya kan, kadang-kadang yang ngeles gitu, Gampangkan gitu. menggampang ya, intinya begitu. Memang benar-benar harus selektif sekarang kalau orang di luar dari lingkungan kita ya gitu. tapi selama ini kalau boleh tahu ya ada yang macet kira-kira dari data yang sudah kita pegang ada berapa orang Mas Ugi? Macet itu yang Bener-bener macet grek, satu. macet set itu satu. enggak. Kalau yang enggak Kecepatan macet, 0 km sama kecepatan itu ada 5 orangan lah sekiranya. itu bermacet grek ya Enggak macet. Ada ini. orang ya. Terus enggak Kalau ada- yang lain mungkin ada kendala di keuangannya. Tapi Ya. ini sudah kita tabayunin ya. Kalau An- saya yang satu an- sudah an- sama Pak Iksan kita tabayunin. Lah yang empatnya nih Pak, kalau ada 5 orang yang satu saya pernah sama Pak Iksan ya kita tabayunin, kita ada yang saya ajak diskusi. komunikasikan. Kalau yang 4 Tapi ini yang ini memang belum. Saya masih tunggu. Enggak macet lama itu enggak. oh enggak, oh iya lah. Tapi kadang ada yang ditembak langsung, oh saya langsung 3 gitu loh. Nanti bayarnya di belakang gitu. Oh ini ya, kemarin macet itu karena ada yang Iya. Ya kan kalau kita pengennya kan kesadaran ya. Iya. Dan dari karena dia minjemnya juga kondisi sadar, ya kan, kondisi badan sehat, pikiran sehat, balikinya harusnya Sehat. dengan kesadaran dan akan tapi ya nggak apa-apa kalau memang nanti emang harus diingatkan. Kalau orang ini harus diingatkan ya nggak apa-apa, kita sih insya Allah sih siap mengingatkan asalkan dia kita ngingetin tapi ada respon. Karena Iya. kita ngingetin nggak, yang direspon ini yang susah. Iya. Kalau ngingetin tadi Pak Mas Duki bilang oh ini langsung dibayar 3 kali, itu alhamdulillah. Maksudnya nggak apa-apa, itu memang ya bidang dakwah nanti. dakwahnya harus gitu ya. Iya, Ingetin ya. ingetin. Utang di bawah sampai mati ini. Ada kalau nggak ada kalau nggak diketok nggak bayar juga. Ada, Iya. Ketok nanti oh baru saya dobelin gitu. Ya, Kurang iya. berapa ada yang udah gitu. Masih ya udah kalau itu emang nanti ya kita Mungkin proaktif karena lah support. dari kitanya. Tapi yang susah itu yang itu tadi nih, yang macet krek. Nah, saya Gimana, Pak Gaib? kalau nanggepin yang apa? Ini teman saya gitu ya. Yang ngajuin pinjaman itu teman, bukan jamaah, Ya. ya kan? Ya. Tadi masalahnya kan keseringan di situ nih. Ah, Masalah yang paling sering kan di situ. ya. Kalau saya simpel, Pak. Rekomendasinya siapa? Seandainya suatu misal, Pak Iksan punya teman A, katakanlah.
Tapi bukan wilayah kita, Benar. bukan jamaah kita. Tapi dia berani merekomendasikan, Pak Iksan berani merekomendasikan. Itu kan berarti sudah beberapa kriteria sudah masuk. Ya. Kalau saya simpel, Pak Iksan, boleh saya pinjemin tapi atas nama sampean. Benar. Tapi kalau seandainya ada macetnya sono, sampean tanggung jawab. Clear. Clear ya. Kalau saya itu Tapi tetap bisa menolong nanti. tetap bisa menolong kan? Secara Gitu loh. administrasinya- Secara administrasinya kita bantu. Kita Kan ini ya. ditabrak ya. Iya. Tetap nama. Kita nggak kaku-kaku banget lah. Tapi Siap, urusan macet dan enggaknya, kita nggak mau tahu. Ya kan Intinya namanya. sampean, kan gitu. Administrasi namanya Pak Iksan atau nama saya iya gitu kan gitu. Sip, Gitu boleh, saja. boleh. Kalau itu saya Nah, khusus untuk yang UKM ya. Nah, UKM. kalau yang untuk rentenir, untuk musibah itu karena beberapa kejadian Pak yang mungkin saya nggak lewat Pak Iksan, hanya potong kopas ke Pak Mas Duki karena kadang kita dipotong oleh Pak Ketua DKM nih, Pak ini gini nih masalahnya gini. Wah mau nggak mau kita ambil keputusan cepat kan, kayak gitu. Kita potong jebret, Cak tolong cairkan sekian. Sudah, masalah administrasinya sampai urus lah. Kan biasanya selalu gitu, ya kan? Kalau yang masalah-masalah seperti itu saya pengennya masih di wilayah kita, Pak. Iya. Iya. Pengen di wilayah kita aja, tutorial kita. Artinya Mawar, Pandawa, Rosela. Saya masih pengen di itu. Karena monitoringnya lebih mudah dan kita kalau ada apa-apa juga tabayunnya gampang. Betul. Nggak harus nyari Satu kemana. tabayunnya gampang. Tapi yang emergency ya Pak ya. Iya. Artinya emergency itu nanti dibatasin berapa itu. Nah, ya, nilainya. Yang penting. Nilainya itu harus ada. Kalau sifatnya emergency maksimum 1 juta Ya. misalnya. Di luar dari itu nggak bisa. Tapi kalau pinjaman maksimum yang untuk usaha itu 2 juta. 2 juta Pak, ya. Itu emergency. Terus ada yang sosial. Nah, Sosial ini yang sosial itu yang saya memang kita itu masih lari semua dari ininya ya. Karena memang di Tagasa itu nggak ada konsep sosialnya, itu nggak ada. Sosialnya itu ya sosial hanya membantu ini aja, gitu loh. itu sifatnya apa on spot kita diskusikan atau bagaimana? Kayak kemarin kasus motor itu ya. Iya. Itu kan juga kita sebetulnya saya juga agak sedikit berat karena apa? Kalau saya kehilangan, anggap saja Terus itu Cak. HP-nya yang penting selamatin. Wah, beda aja. Jangan sedih. Ada sosial. Jadi kalau yang bicara mengenai yang tadi itu yang motor hilang itu kan awalnya kan kenapa diambil keputusan itu kan awalnya karena dari dulu itu kita kan sudah ada kesepakatan bahwa ketika ada kendaraan atau sepeda hilangan dulu diganti ya. Lah ini kan bukan mengganti sebenarnya, ini kan cuma istilahnya apa ya? Istilahnya apa Pak Ibu ya? Tanggung jawab. Iya, tanggung jawab sih sedikit lah membantu dari apa namanya? DP. Keberatan yang mungkin yang ditanggung oleh ini yang kehilangan itu. Jadi nggak begitu besar sih, cuma lumayan lah. Bisa buat DP lagi gitu. Terus lanjut. Kan kalau kita ambil misalkan kemarin kita ngasih 1 juta, kalau dari DKM kan mungkin keberatan ya kan, makanya kita ambil keputusan udah kita bantu aja lah dari Tagasa 500, mudah-mudahan bermanfaat ya kan. Iya. Dan orangnya juga nggak kapok untuk sholat berjamaah di Masjid Al-Fat gitu. Mungkin itu aja, Pak tapi bisa bantu itu menambahkan. Silakan. Kalau katakanlah kalau ini mungkin menurut saya on spot aja untuk diskusi aja di grup nanti ya. Cuman kalau misalnya ada yang sakit, saya waktu itu memang agak ini ya, jamaah
waktu itu kan banyak yang sakit, masa ya kita harus keluarkan terus gitu loh. Waktu itu saya, waduh ini nanti bisa jebol kalau setiap misalnya waktu itu kan DKM ngeluarin sekian, kita harus ngeluarin sekian. Wah, nanti kalau donaturnya nggak lancar kita bisa minus, bisa minus. Waktu itu kan banyak yang COVID itu ya juga ya, kita kayaknya mau terlibat di situ. Saya sempat ngomong sama Pak Gai banyak, wah ini kayaknya kalau terus-terusan gini berat nanti kita, karena kita nggak ada dana, sumber dananya kecuali memang dari donatur itu. Nah ini yang perlu memang menurut saya memang harus kapan kita bisa keluarkan itu ya, paling tidak nanti tidak mesti harus setiap ada ini sosial kita harus keluarkan, tapi itu mungkin perlu catatan misalnya apa saja yang bisa keluarkan sebagai dana sosial gitu. Nanti itu bisa dimasukkan di petunjuk atau semacam entah itu ADART atau mungkin guidance-nya lah, biar nanti dalam mengambil keputusan pun kita juga ada acuannya itu, kira-kira seperti itu ya. Tetapi poinnya nanti yang pertama kan biar cepat ininya ya, yang jelas kan terkait dengan usaha ya. Usaha pun nanti ke jamaah pun kalau di luar dari jamaah kita itu yang bertanggung jawab atau atas nama tetap dari yang merekomendasikan. Terus yang ketiga ini masalah emergensi ya. Nah emergensi itu nanti itu tetap kita pilah-pilah, terutama hanya di area kita ya. Yang emergensi itu di area jamaah, dan maksimum yang kita keluarkan 1 juta ya Pak Gaib ya. Nah ini tapi sifatnya ini tetap pinjaman, bukan ini ya, bukan bantuan ya. Ya, bukan hibah ya. Yang 1 juta ini. Terus yang maaf Pak, 4 saya potong. Dana sosial Takaza ini kan nanti ada yang tadi dibilang Pak Mas Duki 1 juta ya. Terus tadi emergensi itu. Emergensi Itu emergensi pinjaman. So, satu lagi yang benar-benar virus sosial yang terakhir 5. Mau berapa nanti? Yang benar-benar sosial, contohnya kemarin kayak kejadian hilang motor itu kan benar-benar nggak ada dikembalikan kan? Iya. Yang benar-benar ini emergency dan sifatnya kita bisa mengeluarkan sosial itu paling gede berapa? Artinya paling kecil kan kita artinya kalau dana Takaza bisa sosial, dievaluasi, sosial emergency ya. Misalnya kalau hilang sepeda aja misalnya, kita kan paling bantunya juga nggak segitu kan. Mungkin entah itu 100, entah ini kan gitu kan. Tapi kalau misalnya kita maksimum berapa bisa keluarkan untuk sosial ini? Kalau saya enggak. Iya. Saya enggak ada dana sosial. Mohon maaf nih ya, mohon maaf. Gini. Sosial emergency. Karena kalau itu nanti ada bunyi bahwa sosial emergency, dana sosial emergency, itu kata-kata itu gantung loh. Iya. Semua bisa emergency, gitu loh. Semua bisa emergency, nggak apa-apa. Suatu misal gini lah, kayak kemarin yang sudah kita lakukan adalah bagian dari ya memang udah caranya begitu gitu loh. Nggak usah kita iniin. Tapi kedepannya saya itu angan-angan saya itu dulu donatur tetap itu tadinya kan cuma beberapa, dan berharap semua jamaah yang ada di sini ini menjadi donaturnya. Berharapnya di situ saya sebetulnya. Jadi memang kalau kita berasumsi bahwa yang pinjam ini nanti bisa menjadi donatur tetap, berharapnya saya Pak. Nah kalau sudah gede, donaturnya gede, itu kan kita makin pusing tuh kelola uangnya. Nggak apa-apa, baru kita menjamah kebutuhan masjid. Tuh harapan saya dulu itu begitu. Kalau saya mendingan dihilangin. Kalau yang untuk dana sosial ya. Iya. Kalaupun aja nanti didiskusikan on spot Iya. Ya, di luar berarti dari ini bukan nggak ada yang kita patokan ya. butuhkan. Ada patokan, maksudnya sebisa mungkin kita hindari. Iya. Tapi kalau toh memang nanti kesepakatan atau Nanti kita musyawarah diskusikan. dari tim Takaza, oh ini udah nanti kita tinggal masukkan ke dana operasional aja. Masalahnya
kalau saya pikir Saya ini masing-masing udah ada posnya sendiri-sendiri gitu loh. Bukannya kita nggak peduli gitu loh. Tapi itu sudah ada ininya masing-masing. Mungkin gitu. Pak Iksan mungkin yang lebih mengalami di tingkat bawah kan sampean. Yang sering berbenturan dengan ini kan sampean. Kalau kita kan hanya sebatas ini. Kadang di forum lain itu kita bisa ngechat sampean, tapi di forum ini kita ngedesek sampean. Sama aja sampean itu menjadi kayak bola liar aja sono sini akhirnya gitu loh. Kan gitu. Iya dong. Kalau kita seandainya di forum DKM gitu. Forum kita kan juga salah satu pengurus DKM. Kita kan selalu ngechatnya tim ekonomi. Ekonomi gimana nih nggak jalan-jalan? Kan gitu. Padahal di dalamnya ada ekonomi juga kan gitu. Nah, di dalamnya sini saya harus nunggu ini organisasi ini harus benar-benar sampai jalan sendiri. Berdiri di kakinya sendiri gitu loh Pak Iksan maksudnya. Bukan bermaksud hati saya mempermainkan sampean di dalam sebuah pengurusan, enggak. Saya hanya ingin ketika saya berdiri di Takasa, ya saya pengen benar-benar Takasa yang memang berdiri. Di masjid ya pure. Memang ini kegiatan yang memang untuk masjid gitu loh. Membawa badan kita, pikiran kita itu sesuai dengan ininya masing-masing. Jadi mohon maaf kalau di forum yang sedikit terbuka yang di forum lain saya agak ngechat ke sampean, ke Pak Dwi, ke Pak Mas Duki. Itu menjadi hal yang biasa. Jadi perbedaan seperti ini saya harap enggak menjadi ini. Ini kebetulan ada Pak Wakil juga tuh. Ini Pak Wakil, monggo kopi bareng. Ini aja sih. berarti untuk dana sosial sementara kita ini dulu ya. Biar masuk. Kita Sini nggak apa-apa. apa namanya? Kita kesampingkan dulu ya. Sampaikan dulu kalau saya. Jadi kita lebih fokus tadi yang tadi udah dapat poin terkait PIC yang minjem tadi ya. Betul. Artinya secara SOP tidak melanggar. Yang masalah nanti si peminjam dengan yang pihak ketiganya lah bahasanya. Betul. Itu tinggal diurus aja. Tapi intinya masuk ke Takasa itu adalah ya sesuai prosedur. Pinjam nama lah ya. Itu clear ya. Terus tadi yang saya dengar yang sosial bisa kembalikan itu yang kayak gimana ya Pak? Yang kayak Pak Kaib sih biasanya keluarin ya. Yang dibalikin. Si ini misalnya Pak Hadi lagi ini pernah kan keluar gitu. Jadi gini, Kalau itu bagaimana? Dibunyikan atau enggak? Gitu. kasusnya itu seperti ini rata-rata Pak. Kasusnya itu seperti ini. Tapi balik itu dan Balik. ada ini pinjaman tapi Iya. bukan Ya seperti itu. Berarti Jadi peminjaman darurat. Nah, pembayaran darurat itu istilahnya. Karena misalnya orang tua waktu itu kan meninggal harus kasus yang udah ada, orang tua sudah sakaratul maut dan sudah meninggal. Ada dua itu. Dan mau pulang gak ada bekal. Pihak masjid tidak bisa mengeluarkan uang kan? Iya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus keluarin. Kalau itu waktu itu memang saya nggak banyak ngomong ke forum, cuma saya punya saksi Pak Zul, Pak Mas Duki tak suruh ACC aja, udah itu nanti sampai urus administrasinya, uangnya udah saya kucurin, gitu. Jadi gitu Pak, memang saya sering melakukan potong kopas lah, yang memang sifatnya urgent. Jadi saya mohon maaf nih, kadang memang ada beberapa keputusan nasabah yang memang bapak-bapak tidak tahu, karena sifatnya memang itu saya tutup. Saya takut itu bagian dari ini, masih milah-milah gitu loh Pak. Ya, artinya kan jangan sampai nanti kita ngeluarin. Ini kan masih pinjaman berarti ya. Betul. Judulnya kan Pinjaman, tetap artinya pinjaman. uang itu kembali. kembali. Kalau yang sosial tadi kan nggak kembali. Ya udah kalau emang berarti kan Sifatnya masih kembali semua kok. ya berarti yang kita akomodir ya itu tadi yang seperti yang Bun terakhirin tadi yang sampaikan. Tapi itu berdasarkan ya itu tadi keputusan dari Pertimbangan. kita. Ya. Oke ya clear ya itu ya. Terus terkait sama ininya Nggak usah yang dinotet berarti ya. yang Nggak usah itu Enggak. yang sosial enggak berarti. Yang itu Pak. Yang renter tadi gimana akhirnya? Ya monggo, mau renter itu posisi seperti apa?
Dari kacamata Pak Iksan seperti apa? Ya Seandainya Kita itu sampean SSC. Dari kacamata sampean apa? kalau berbicara mengenai fungsinya, maksudnya ini tepat nggak sih? Sebenarnya sih saya bisa simpulkan itu membantu ya, tepat gitu. Cuma kan dilihat juga nasabahnya nih. Tadi kan sudah disampaikan, jangan-jangan ini gaya hidup. Dia sukanya emang minjemnya di satu Dilema. itu. Dilema. Karena bukan di satu tempat dia minjem itu. Kan berarti kan itu gaya hidup. Nah emang kadang-kadang di pikiran saya juga saya pengen membantu, cuma dia bisa nggak berkomitmen, ya kan, untuk segera menghentikan, jangan apa-apa pinjam ke rentenir, apa-apa minjem ke rentenir itu kan kadang-kadang kalau sudah terbiasa minjem ke rentenir, akhirnya jadinya ini menggampangin lah, ya kan, gampang karena gitu. gini, donatur yang kita ini sebenarnya bukan orang yang duitnya berlebih-lebih enggak, tapi punya komitmen, dia ingin membantu kan, sebenarnya kan gitu kan, ingin mengumpulkan dana akhirnya bisa membantu orang lain, kira-kira seperti itu. Nah terus itu ini ya, begitu kita kumpulin terus dipakai untuk hal yang katakanlah nggak tepat, itu sebenarnya juga nggak enak juga. Misalnya kaitannya dengan gaya hidup, misalnya apa sih masalahnya gitu. Kalau memang benar-benar itu digunakan atau orangnya memang bukan karena gaya hidup, mungkin agak ini sih agak bisa diterima. Teman itu gimana kita mengevaluasi atau menginterview bahwa itu benar-benar seperti apa, atau memang dilihat kesehariannya. Memang banyak sekali ya, kita kadang minjemin duit ke orang, ternyata di-share di Facebooknya itu untuk makan-makan. Ini bener nggak sih? Kadang kita sudah ngasih ini dengan memisahkan, itu ada yang juga seperti itu. Dulu malah cerita, wah kemarin makan di sana enak. Oh iyalah. Padahal habis minjem ya. Ada yang model. Masyaallah. Ya. Kalau bahasa yang di lapangan yang sering saya dengar itu begini Pak Iksan. Bahasa di lapangan ya, di realnya ketika orang mau ngajuin ke kita, ayo kita perangin bersama rentenir, ya kan? Simple kalau mau merangin rentenir, nggak usah minjem, ya sudah kan gitu. Itu kan bukti perang, gitu loh. Menolak untuk pinjam sudah, gitu. Itu udah pasti ini. Nah kalau sudah kejadian terus bilang ayo kita perangi, terlambat kamu sudah. Atau poinnya gini Pak, mungkin apa enggak ketika enggak punya duit sama sekali, terus enggak ada alternatif orang yang bisa meminjemi atau bagaimana itu ya, akhirnya dia sebagai pilihan terakhirnya harus lari ke rentenir, apa seperti itu ininya. Ini yang mungkin perlu di Ya kalau saya pribadi ya memang bagus juga kita menolong yang sedang terlilit. Cuman catatannya Pak Mas Didi, catatannya ya kita harus benar-benar selektif. Jangan sampai nanti dibilang habis minjem makan-makan. Nggak taunya ini buat keperluan yang konsisten. Ini benar-benar selektif karena ini ujungnya nanti kan dia akan balikin. Tapi ini juga nggak segampang itu, nggak dikit-dikit kita ACC, dikit ini nggak, harus bener-bener kita tabayunin lah karakternya orangnya ini, karena kita kan maksimal kan emang cakupannya hanya lingkungan kita aja gitu. Tapi ini bukan jadikan kita masuk kategori yang tadi aja, bukan jadi suatu kewajiban kita, tapi ini emang keputusan jamaah, keputusan anggota. Yang tadi ada yang dibilang Mbak Gaib tadi ada yang seperti itu, ada yang sekarang tapi emang benar-benar dia, aku yakin memang dia emang pengen berusaha keluar dari situ dan tidak mau ngulangin lagi, dan emang kebutuhannya untuk kebutuhan sehari-hari. Iya benar-benar. Waduh saya emang nggak punya duit sama sekali nih. Ya mau gimana lagi kan? Tapi nggak punya duit sama sekali, check out Shopee. Nah, Ya itu yang akan menjadi itu makanya kan gitu. Habis cair upload mangan di Mangkabayan repot juga. Mangkabayan kegedean mana nih? Yang kalian kerok ya mana? Sobek. Cowok ya dapat cobek, repot nanti. Emang gitu. Ya kita ya
maklum lah namanya tetap sifatnya kita sosial ya. Husnudon lah, mudah-mudahan enggak lah. Iya, betul. Ya insya Allah dengan ikhtiar kita dengan selektif, mudah-mudahan emang itu usaha kita yang maksimal udahlah. Itu bagian dari perjuangan kita. Iya. Wah. Masya Allah. Allahu Akbar. Terus kalau kita lihat juga anggota Takaza ini ya, emang tadi Pak Mas Nugi sampaikan kita tuh sebenarnya donatur Takaza itu bukan orang yang emang berlebih duit ya Pak Nugi ya, bukan yang emang banyak duit enggak, tapi kita yang punya komitmen gitu ya Pak Mas Nugi ya, punya komitmen ingin membantu sesama dengan jamaah, dengan sesama muslim khususnya ya. Ya ada berapapun uang, ya ada yang 50.000 sebulan, ada yang mungkin 100.000, atau mungkin ada di bawahnya lagi ya Kita terima gitu. terima. Mungkin kita akan coba promosikan, ingatkan lagi Pak Gaib ke izin aja nih ya. Pak Wakil, kita akan share ke grup jamaah. Siapa tahu ada jamaah yang nyangkut nih. Kemungkinan nanti setiap 1 bulan sekali akan saya share. Dan nanti mohon izin ya, bukannya kita pamer, kalau nanti saya list di sini nama-namanya. Enggak ya. Nama yang sudah ini mungkin untuk yang pertama untuk nominal saya kosongin dulu nominalnya, tapi yang sudah komitmen aja untuk nilainya saya nggak berani share dulu, nanti setiap bulan supaya apa ya, Tapi siapa nilai tahu akhir harapan nggak kita apa-apa. ada yang nyangkut nih. Nilai akhir nggak apa-apa Pak Wi. Oh, iya. Saldo akhir itu sampaikan Oh saja. iya. Karena itu bagian dari promo kita. Bahwa kita sekarang ini udah jalan, udah sekian tahun, dan udah saldonya sekian, udah menolong berapa banyak. Karena terlihat baru 12 aja nih. Dan Harapan kita kan kalau saya bilang apa ya? Yang sampai bilang, Pak Mas Diki bilang, kita itu bukan orang yang berlebih harta atau apa. Sebetulnya kita hanya belajar di dua. Belajar menerima dan belajar memberi. Hanya itu aja. Menerima keadaan kalau lagi susah tapi tetap memberi, kan gitu. Menerima keadaan apa yang berlebih tetap memberi. Masalahnya hanya di situ saja. Dan ini membiasakan kita. Makanya dulu kan kita terus terang nih, saya masih ingat banget saya sama Pak Dwi itu bertentangan, Pak, nominal itu kan tiap bulannya berbeda-beda orang itu. Iya Pak, kita paham. Dari dulu kan kita gitu. Kita benar. Tapi sekarang ini kan kita bisa merasakan bahwa kita sama-sama manfaat. Jalannya itu mana aja yang ditempuh, yang penting sama-sama manfaat. Intinya begitu. Sekarang ujung tombaknya sebetulnya Takaza ini ya ada di Pak Iksan, bagian tim ekonomi di Masjid Al-Fat. Karena Takaza ini dibuat untuk Masjid Al-Fat. Kan begitu kan? Tetap atas nama masjid. Masjid. Ininya masjid. Ya kalau bicara ke depannya emang harus besar, emang sebenarnya itu impiannya. Itu kembali lagi kepada kita semua jamaah Masjid Al-Fat, mau nggak impian itu menjadi besar, menjadi kenyataan. Kalau seandainya untuk saat ini untuk per bulannya kita dapat dari donatur itu 800-an lah, plus minus itu 800-an tiap bulan itu lama Pak. Sedangkan kita memanfaatkan yang kecil-kecil, yang real aja lah, yang kita mampu aja. Kalau seandainya sebenarnya kalau dananya ada, terus ada perdukungan dari masyarakat atau jamaah Masjid Al-Fat terutama ya, itu kita bisa besar. Tapi kita harus komitmen juga. Ini yang berat bagi setiap mungkin insan lah, bisa dikatakan seperti itu. Tapi artinya gini, nanti ketika kita lihat saldonya tinggi gitu, mudah-mudahan bisa memotivasi gitu ke jamaah yang lain itu. Makanya saya pengen saldo itu tetap nongol. kelihatan. motivasi dan bisa bergerak untuk hal-hal yang lain juga, untuk yang sosial, pure sosial ya. Pure. Karena dulu berharapnya memang begini ya. Takaza itu kan kalau dulu kita bilang kan bendahara ketiga. Dan bendahara ketiga itu berharapnya dulu kan di sini ada tim ekonomi masjid kan. Tim ekonomi masjid itu munculin sebuah UMKM dan dia dadain Takaza.
Dulu kan gitu, ini ya. Udah nggak apa-apa kita kasih jawaban lurah kan gitu kan. Tapi sampai detik ini nih belum jalan loh itu. Ya mungkin itu karena keterbatasan dana juga. Impian seperti itu harus ada emang. Ya depannya bisa inilah kayak beras itu dulu yang kita ATM, nanti siapa yang suplai nanti kita kan. Nanti kita jualnya ke masjid inilah istilahnya ya. Masjid kan mungkin udah dianggarkan untuk jamaah apa Al-Fat ini dari uang masjid itu entah 5% atau 10% memang untuk belanja seperti itu. Misalnya kita carikan misalnya Minyak goreng. beras atau apa, nanti baru ini kan diputar di situ misalnya. Kalau kemarin saya sempat Nah ini kan ada ketemu sama ini apa dari pabrik sebuah produk minyak goreng itu sebenarnya bisa dikonsep. nanti saya pengen konfirmasi bisa nggak untuk sosial itu apa minyak goreng dari sebuah produk itu. Kalau untuk sekitar 4 dus, 5 dus, 6 dus sih mungkin bisa kalau. Banyak sebetulnya kerjaan itu Pak. Coba kan memang apa ya, keterbatasan SDM-nya satu, keistiqomahan dalam di jalan itu, apa berat Pak? Berat. Jangan kan Mafat itu kita di DR Mafat itu kan juga di DKM juga ada melalui berbagai macam cara. Makanya saya nyoba di Pak Rusmadiun sih waktu itu. Ya moga lah, nggak apa-apa. Ini nanti ke depannya yang jelas kita pengen tetap gede dengan segala macam basis usaha. Intinya gitu. Istilahnya kalau dibilang kita pengen punya badan usaha milik masjid. Dah. Dia di situ. Ya kalau impian besar emang harus seperti yang tadi saya. Tapi kalau cuma ini Harus. Cuma untuk mewujudkan itu kadang-kadang saya berpikir gitu. Ayolah. Ini maksudnya ada dukungan Penjabakan nggak? isi kepala itu rada repot masalahnya. Kadang aja udah beda persepsi. Iya. Tapi kalau boleh tahu nanti 2023 ini dari keekonomian masjid mau seperti apa? Bisa. Sebenarnya kalau yang real aja. Dari Takazia nih kira-kira apa nih kira-kira? Kalau yang kita kolaborasi lah. Kalau yang real lah ya, yang ringan-ringan ya seperti itu. Misalnya kita ngadain bazar bisa ya kan, seperti yang kemarin itu kan. Ya beda aja. Nah ini kan mau puasa. Nah puasa nanti bisa itu 2 minggu lah itu bisa dimanfaatin. Karena Iya. minggu terakhir tuh orang udah pasti udah pada mudik ya. Iya. Sore ya. 3 minggu lah. Dasar 3 minggu. ke sore. Ah. Jajanan itu. Jajanan. Mungkin nanti kita sama RW konsepnya mau seperti apa, apakah setiap stand dikasih ngisi infak berapa gitu kan. Kalau ibarat kalau itu kan mungkin bisa dikatakan bisa direalkan ya. Kalau yang besar lagi kan yang pernah disampaikan dengan teman-teman tim ekonomi ya kayak contohnya satelit untuk air bersih itu ya kan. Itu benar-benar besar. Dan itu perlu dukungan dari masyarakat atau jamaah. Balik aja, nggak apa. Gitu. Bawa nggak apa, saya Iya ya bisa kayaknya itu mungkin. ya nggak sebesar itu sih 10.000 lah apa. Oke lah kita adakan itu nanti ya, kan agendakan itu ya. Dikembalikan. Coba kita cari ada nggak yang nganggur segitu kan. Ada. Kita itu sebetulnya orang yang sudah terbiasa kayak semacam begini. Kalau saya pernah ketemu beberapa orang ya, ada yang sifatnya fine dalam artian bantuan tapi gagal, fine. Tapi karena dia punya style seperti itu, punya gaya yang seperti itu, gayanya yang sifatnya pengen nolong, itu nggak pernah ini. Gitu loh. Jadi memang udah stylenya pengen memajukan ini gitu.
Jadi saya harap ini Anggarannya sudah ada ya? Yang apa estimasi di- hitungannya ya ada. di ekonomi ini menjadi setelahnya sampean. Itu jawabannya loh, cakep itu. Soalnya banyak yang udah berhasil. Di Udah beberapa perumahan itu banyak yang berhasil. Air bersih. Iya. Ya bagaimana? studi banding kan udah. Iya. Yang ke Puri Nirwan. Banyak yang berhasil. Masa berhasil tuh ada nilai pemasukan positif Plus. buat. Ya berarti ini Surplus, butuh konsep ininya Pak dirapatkan apa ininya ya. Sebetulnya DKM udah selesai. Udah ya. Itu Cuma sayanya kebetulan saya tipe bangunan, jadi bawa eksekusinya agak sedikit pikir gitu loh. karena kemarin di baru angan-angan ya, itu BEP-nya tuh maksimal 2 tahun udah balik. BEP-nya. Maksimal ya. Tergantung Kalau untuk urusan kita ini. balik itu bahkan kita kasih apa margin gitu aja kita berani. BEP-nya saya ngitung rata-ratanya 2 tahun lah, itu udah balik. Nyantai ya itu ya. Kalau lebih mau dicepetin lagi mungkin bisa 1,5 tahun udah balik. Ataupun bahkan kalau mau puasa ya bisa setahun. 60 jutaan ya. Balik kalau misalkan sekarang sebulannya dapat 8 juta. 8 juta. Ya, 80 juta balik setahun. Ya, kali 12 kan. Kalau mau puasa udah ditabung, tapi kan kepotong operasional apa-apa kan. Maintenance. Kalau awal kayaknya nggak ada. Maintenance fee-nya tiap bulannya. Itu kan masih baru apa ya kan sebenarnya. Itu baru nanti tahun kedua baru ada maintenance besar. Paling kalau air, kalau yang saya tahu itu emang konstruksinya harus kuat. Terus itu emang saya lihat kemarin ya, yang terbaru itu saya lihat di gedung Indofood itu dipakai Habim dia panjang sana tuh. Ada berapa Habim itu konstruksi bener-bener ini. Itu kejar kerataan Pak. Iya biar Kejar rata. kerataan. Biar nggak itu. Tapi ini ya, apa istilahnya? Untuk konstruksi pasti yang Mas, minta tolong kopi itu ada selain minta 3 ya? 4. Iya. itu bisa langsung dimanfaatkan ya airnya ya. Oke. Mas. Nggak perlu tambahan apa. Pakai motor lagi bisa? Nggak lagi ya. Langsung bor lah. Nah ini saya pengen ada keputusan nih. Kan ada yang nasabah satu yang benar-benar inilah, maksudnya nggak ada reaksinya. Setelah kita tabayun berkali-kali, ya kan ada sekitar 3 kali 4 kali lah. Sudah dikasih solusi lebih halus banget. Sehari misalkan 2.000 lah nggak apa-apa, ya kan. Sampai saat ini belum bisa membayarkan untuk cicilannya. Atau seperti apa ini harus ada kesimpulan ini. Kalau lama-lama ini berarti udah berjalan hampir 2 tahun dong ya. Setahun lebih ya. Ya 1,5 tahun. Ini harus ada keputusan. Keputusannya kalau saya Pak, Didatangi dulu ya. kalau tabayun itu sudah 3 kali, ya sudah. Berarti urusannya di akhirat. Mohon maaf saya nggak bisa untuk mengikhlaskan. Karena ini Komitmen. punya banyak orang. Saya sendiri mungkin bisa, tapi dana dari yang lain gimana? Saya nggak berani. Solusi saya, ya sudah, cukup blacklist saja. Kita nggak mau memberatkan ininya juga. Ya, siapa tahu beliau aja memang lagi memang benar-benar terpuruk. Tapi kan kita sudah kasih solusi, gitu loh. Solusi itu nggak dipakai mau gimana? Kan begitu Pak. Itu yang itu ya. Saya nggak mau memberatkan juga. Dan jangan-jangan beliaunya sekarang udah jarang ke masjid gara-gara itu kan menjadi dilema buat kita. Iya, makanya Gitu loh. malah Udah biarkan saja. Cukup kita tahu blacklist jebret udah nggak bisa ini urusannya udah di akhirat. Karena kita udah kasih tahu kan. Gitu loh.
Ya harapan kita kan menarik jamaah, ya kan? Iya. Tapi ya secara hukum sosial jadi mental sendiri. Iya. Padahal kita juga nggak ngapa-ngapain. Ya, kita nggak itu juga. Gitu aja Pak Eksan. Iya. Ya, Ini buat ini kita lah, ibroh kita lah, buat apa, pengalaman kita. ya mudah-mudahan sih ini kondisinya itu. Tapi nextnya kan udah kejawab tadi. Ya. Pakai nama siapa nih? Iya, kedepannya mudah-mudahan lebih aneh-aneh, lebih apa namanya? Iya. Oh, emang nama Pak Mudah-mudahan Gaib, ada- apa nama saya? Udah kejawab, ayo sini. Pak Matuki, ayo. Ya berharapnya kita kedepannya Sip. ekonominya bagus, jadinya kan bisa mengangsur lah katanya kan, sesuai dengan kesepakatan. Kalau kesimpulannya yang Bu itu Monggo. Yang itu sampai udah ketemu Bu itu. Ban. Bisa apa? Udah. Yang kamu interview itu tadi. Nah, itu tadi yang saya interview tadi. terus gimana? ini? Mau gimana? Saya harus ketemu orangnya dulu sebenarnya. Iya harus. Kalau hanya Itu aja beliaunya, itu. tadi kesimpulannya kan kalau bapak-bapak izinin dari tim itu ngizinin, itu ya saya sangat berterima kasih. Tapi kalau tidak diizinin ya nggak sesuai dengan kriteria gitu ya, itu 1000% saya nggak ada masalah. Artinya di follow up tuh ditemuin atau sudah berhenti di situ? Nggak usah. Masih ini kalau saya masih agak ngambang kalau saya mah nggak bisa ini karena saya nggak kenal banget dengan yang bersangkutan. Bro, emang kita sampai itu ya? Apa? Santunan anak yatim sampai cedera ya? Yang terakhir ada Itu salah satunya. Penerima itu yang ngajuin itu adalah penerima santunan anak yatim. Di cedera. dari Alfat. Iya. Nah, terus gimana? Ya, saya tetap nggak masuk kriteria. Kalaupun mau silakan. Anggotanya itu Jadi penjamin. Iya, tadi yang jawabannya tadi. Udah. Itu di interview gitu aja ditekankan. Nanti atas namanya tetap itu gitu. Kalau misalnya Sampai tanggung jawab ada baca jadi sampai dia langsung. Udah. Iya, Itu aja. udah kejawab Pak. Mau yang Selesai ya? yang tadi Pak Eksan interview kalau yang itu belum mau menjawab atau menjamin ya. dan pengajuan formnya ya Ibu. atas nama yang Tapi akad kita dengan yang itu loh ya, bukan nama yang pihak tiga. Nanti kalau ditanya sama Allah loh, akadnya Salah satu Makanya tetap yang nomor 2. Yang sama anggota. Iya. win-win solutionnya kan. Iya. Setelah anggota itu dipinjamkan itu bukan urusan kita. Iya, tinggal itu duit yang kita ini dia tinggal salaman lagi ya silahkan. Nah, nilainya kalau seandainya di ACC berapa? Ya sesuai. Sesuai. Maksimal 2. Setengah 2. Ya kalau ini mudah-mudahan Saat ini kan kita emang belum bisa nambah. Ya itu win-win solutionnya. Mungkin gitu aja ya. Udah cukup Pak Dwi. Cukup ya. Saya juga cukup Pak Wakil, mungkin ada yang mau ditambahkan terkait ngopi bareng Takasya ini Pak atau Pak Gondrong. ya menanggapi aja mengenai Takasya. Mengenai Takasya. Atau tidak. Ini kayaknya belum sampai ke Pak Gondrong nih. Saya pengen tuh di situ ada namanya Pak Gondrong itu. Terima kasih untuk waktunya. Live loh ini. Ya sebenarnya untuk Takasya ini sangat membantu banget ya untuk yang selama ini dikelola daripada panitia ataupun pengurus Takasya sendiri. Ya mungkin seperti apa yang tadi sudah disampaikan sama teman-teman, mungkin tinggal manajemennya aja seperti apa untuk peminjamannya, prosesnya, prosedurnya seperti apa. Tapi kalau dilihat dari segi manfaatnya sangat besar sekali ya untuk manfaat pentasarupannya ataupun penggunaannya bagi para jamaah yang membutuhkan. Hanya mungkin prosesnya aja, prosedurnya terus
syarat-syaratnya, terus nanti untuk tindak lanjutnya seperti apa, itu aja yang perlu kita tekankan di situ. Mungkin itu ya. Terima kasih. Ya mungkin dari pengurus nanti bikin semacam promo ya, iklan lah. Syarat-syaratnya nanti untuk diketahui oleh jamaah yang membutuhkan. Kalau dulu sih sebenarnya udah pernah di-share sama saya itu ya. Cuma baru sekedar ini aja bagi jamaah yang emang membutuhkan dana untuk usaha, untuk mengembangkan usaha. Itu nanti kita bantu nilainya sekian ya, gitu. Itu dulu pernah saya share. Nanti untuk kedepannya mungkin dibikin lebih menarik lagi Pak Dwi ya. Mungkin itu aja. Udah cukup. Ya untuk bincang-bincang kita mengenai takazah dan bagaimana dan seperti apa, mungkin untuk di sekian dulu ya. Mungkin dari kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari ucap ataupun ini kan dari canda guraunya kita gitu lah maksudnya. Ya, Ngobrol santai. Ngobrol santai. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih bermanfaat untuk jamaah maupun masyarakat lingkungan Masjid Al-Fat. Gitu. Dan saya juga nggak bosan-bosan untuk menggugah para jamaah yang akan menjadikan donatur takazah agar lebih besar lagi, dan impian kita untuk memajukan ekonomi lingkungan Masjid Al-Fat itu bisa besar, bisa maju, untuk menopang kegiatan-kegiatan masjid ataupun sosial bisa terlaksana. Sekali lagi untuk para donatur yang belum bergabung di tim takazah sebagai donatur, monggo silakan mendaftar ke kami. Ya diniatkan untuk mudah-mudahan Allah ridho kepada apa yang telah kita kerjakan. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.